البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita masuk ke muka surat berapa ini? 53 dari kitab Sirah. Qala al-muallifu hafidhahullahu ta'ala, ad-darsu tsani ghazwatu Uhud. Pelajaran yang kedua adalah perang Uhud. Uhud ini nama suatu gunung yang ada di Madinah. Dikatakan sebagai salah satu sempadan Madinah di masa itu. Dikatakan Uhud karena dia tawahud, yaitu menyendiri dari gunung-gunung yang lain. Kalau dilihat, gunung-gunung yang lain itu cenderung bersambung-sambung. Kalau dilihat dari bawah, jelas di masa itu orang tidak melihat dari atas, susah lihat dari atas. Tapi kalau dilihat dari bawah, dilihat dari Madinah, gunung Uhud itu nampak bersendirian. Sementara gunung-gunung yang lain itu nampak sambung menyambung. Nah, kalau kita lihat dari atas, memang tetap seakan-akan Uhud itu sendiri dibanding yang lain-lain. Tetap ada pemisah di antara dia dengan gunung-gunung yang lain. Sayangnya hurufnya agak tidak jelas ya, apa saja itu. Jabal Uhud nampak, Al-Muslimun nampak, kemudian yang putih itu, terus yang tulisan putih di samping sana, tak tahu. Yang sebelah kiri itu. Kalau yang sebelah kanan itu Jabal Rumah, yaitu apa? Gunung para pemanah. Kemudian tulisan hitam tak nampak apa itu. Baik, tak apa, kita baca yang disebutkan di sini. Ghazwatu Uhudin kanat sanata salasin minal hijrah. Perang Uhud itu terjadinya adalah tahun 3 Hijriah. Wa hasala fiha bala. Terjadi ujian, terjadi cabaran di dalam perang Uhud tersebut. Peristiwanya adalah bahwasanya Abu Sufyan ibnu Harb memberikan semangat kepada orang-orang kufar Quraisy untuk menyerang Madinah sebelum Madinah semakin berkembang dan semakin banyak pasukan, maka hendaknya segera diserang. Maka terkumpullah pasukan sebanyak, siapa yang ingat ya? Iya, kurang lebih berapa? 3.000 orang pasukan tersebut. Tayyib. Tatkala pasukan itu mulai bergerak, maka Rasulullah SAW mendapatkan kabar tentang itu. Ini pentingnya memiliki mata-mata. Setiap negara tentunya memiliki spy, memiliki mata-mata. Tapi hendaknya mata-mata itu diarahkan kepada orang kafir, bukan kepada kaum muslimin. Rasulullah SAW sudah memperingatkan, jangan mencari-cari aib rakyat sendiri, kaum muslimin, karena itu akan merusak sendiri. Dalam hadis apa? Hadis Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik. Ya, tatkala mata-mata Rasulullah SAW mengkabarkan tentang itu, yang lain mengatakan boleh jadi Rasulullah mendapatkan wahyu. Jibril memberikan berita tentang keberangkatan pasukan besar dari Makkah menuju ke Madinah, langsung mau menyerang ke Madinah. Maka Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat. Para sahabat mereka mengatakan, wahai Rasulullah, pasukan itu terlalu besar untuk kita. Sebaiknya kita bertahan. Sebagian mengatakan seperti itu, yaitu memilih bertahan. Dan pendapat ini, pendapat sebagian kecil saja dari sahabat. Dan ini didukung oleh Abdullah bin Ubay, si munafik. Mengatakan, betul wahai Rasulullah, kita bertahan saja di dalam. Agar nanti kalau pasukan kafir masuk ke dekat rumah-rumah, nanti akan dilempari batu dari atas rumah.
Tapi Allah tahu bahwasanya munafik tidak bermaksud ingin perang, tapi ingin bersembunyi. Sementara sejumlah sahabat yang lain mengatakan, wahai Rasulullah, telah luput dari kami perang Badar. Iya, banyak yang tak ikut. Dan mereka menyesal kenapa waktu itu terluputkan dari perang Badar. Maka mereka ingin agar Rasulullah keluar untuk menyongsong, menyambut musuh di luar. Jangan sampai musuh masuk ke perumahan Madinah. Nanti malah lebih susah menghadapinya. Malah nanti susah untuk melindungi para wanita, anak-anak, orang tua, dan seterusnya. Maka kemudian Rasulullah SAW memenangkan pendapat ini. Pendapat apa itu? Keluar. Kemudian Rasulullah mengenakan 2 baju besi. Ini menunjukkan walaupun beliau memiliki kekuatan 30 kali lelaki dewasa, tapi beliau sendiri tetap menampilkan usaha. Ada usaha untuk melindungi diri dari apa itu, ketajaman pedang atau tombak atau panah dan yang semacam itu. Tayyib. Nah, tatkala Rasulullah keluar, maka sebagian sahabat yang mengajak keluar menyesal, mengatakan, wahai Rasulullah, kalau memang Anda ingin berperang di dalam, kami ikut saja, kami tidak ingin menyusahkan Anda. Maka Rasulullah mengatakan, tidak layak bagi seorang nabi yang telah memakai baju perangnya, kemudian melepaskannya kembali, sehingga Allah memberikan keputusan antara dia dengan musuhnya. Tayyib. Maka mereka pun berangkat. Pasukan berapa waktu itu kurang lebihnya? Ada berapa pasukan Nabi Muhammad? Kurang lebih berapa? Atau ya berapa? Berapa? 9. Sangatlah sedikit sangat, ya. 300. Itu dalam perang Badar, ya. Oh, itu nanti. 700 nanti. Berapa? Iya, 1000. 1000 orang keluar. Tatkala di tengah perjalanan, Abdullah bin Ubay, dia mengatakan kepada teman-temannya, Muhammad tidak mendengar suara saya, lebih baik kita pulang saja. Untuk apa? Kita memerangi teman-teman kita sendiri. Ya, ini kalam ini tercatat bahwasanya memang dia menganggap orang-orang musyrikun Mekah itu adalah teman dia. Tidak ada walak barok karena Allah Ta'ala. Maka dia menyemangati orang-orang untuk pulang. Akhirnya kurang lebih berapa itu? Iya, kurang lebih berapa yang pulang? Berapa yang pulang? Iya, kurang lebih 300 orang pulang, sehingga tersisa 700. Nah, pasukan inilah yang sampai ke Uhud sebanyak 700 orang menghadapi 3.000 orang. Menghadapi 3.000 orang musyrikun. Rasulullah SAW, beliau melihat keadaan di Uhud. Maka beliau mengetahui bahwasanya boleh jadi nanti musuh boleh berpusing dari balik Jabal Rumah itu. Maka beliau menempatkan 50 orang pemanah tepat, pasukan pemanah. Kalau sekarang istilahnya apa ya? Para sniper yang tembakannya memang tepat. Nah, mereka ada di ketinggian sebanyak 50 orang dipimpin oleh sahabat yang namanya, siapa yang ingat? Siapa nama sahabatnya? Oh, bukan, ya. Abdullah bin, betul, Abdullah bin tinggal binnya. Bin siapa? Bukan. Abdullah ibnu Jabir. Abdullah ibnu Jabir radhiyallahu an. 50 orang dipimpin oleh beliau. Rasulullah berpesan kepada pasukan yang di gunung itu, kalau kalian mendapati kemenangan, kalau kalian mendapatkan kami menang, jangan kalian turun. Kalau kalian mendapatkan kami kalah, kalian jangan turun juga. Sampai bahkan walaupun kalian melihat kami disambar burung, jangan kalian turun. Ini peringatan dari Rasulullah. Kalian tetap di sini sehingga ada utusanku datang menyuruh kalian turun. Dan jelas Rasulullah SAW diperkuat oleh wahyu dan beliau sangat pandai mengetahui kemungkinan-kemungkinan kalau pasukan itu seperti itu. Waktu itu ada sebagian sahabat yang tua yang diberi izin untuk tidak berangkat. Seperti siapa? Yaitu Abdullah ibnu Haram, ayah dari Jabir. Mengatakan, wahai Rasulullah, izinkan kami. Tapi Rasulullah tidak mengizinkan. Maka Abdullah mengatakan apa? Wahai Rasulullah, kami ini sudah tua. Kami ingin kaki kami yang pincang ini diizinkan masuk surga. Wah, diizinkan, boleh perang. Demikian pula sahabat satu lagi, Amr ibnul Jamuh. Demikian pula sahabat tua satu lagi, yaitu siapa itu? Al-Yaman, Husail, ayah dari Hudzaifah. Mereka bapak-bapak tua, diizinkan tidak berangkat, tapi mereka ingin berangkat. Maka Rasulullah SAW meletakkan mereka di bagian belakang.
Sementara pasukan-pasukan yang masih muda diletakkan di hadapan. Nah, tatkala terjadi peperangan itu, Allah Ta'ala mengirimkan para malaikat sehingga kaum kufar kalah, banyak yang mati. Yang mati kurang lebih berapa? Siapa yang ingat ya? Bukan, tak sampai segitu masalahnya karena belum selesai perangnya. Baru kurang lebih berapa? 34 yang mati. 34 di tengah hari. Tapi begitu yang mati 34 langsung semuanya lari. Ya, namanya orang kafir ketakutan. Asal muslimin tidak takut digertak, tidak takut diogot, maka orang kafir yang ketakutan itu. Karena Rasulullah ditolong oleh Allah Ta'ala dengan apa? Rasa takut sejauh perjalanan perjalanan berapa? 1 bulan. Baik. Nah, tatkala melihat musuh banyak yang temannya banyak yang mati padahal baru 34, langsung mereka semangatnya jatuh dan mereka lari. Bahkan para perempuan yang menyemangati, termasuk yang menyemangati adalah apa? Yaitu Hindun, kalau dalam suatu riwayat istri dari Abu Sufyan dan para wanita yang lain, mereka semula menyemangati dengan menabuh rebana, rebana itu apa ya? Rebana ya, genderang-genderang itu. Sambil menyebutkan apa? Syair-syair jahiliyah. Kalau kalian maju, maka kami telah persiapkan tilam yang empuk untuk kalian. Kalau kalian mundur, maka kami akan berpisah dari kalian. Perpisahan yang tidak mengenal kasihan. Disemangati dengan syahwat-syahwat. Tapi tatkala pasukan musuh itu ternyata kalah di siang hari itu, maka semuanya lari. Kata para sahabat, kata siapa itu? Abu Talha, sampai-sampai saya melihat gelang-gelang kaki dari para perempuan musyrikun tatkala mereka melarikan diri. Ini menunjukkan walaupun mereka musyrikun, mereka masih punya rasa malu. Kakinya itu ditutup sehingga gelangnya tidak nampak. Nah, tatkala lari kencang barulah nampak gelang kaki yang di dekat buku lali situ. Kalau sekarang takut tak takut mereka memang apa? Tak takut neraka, orang kafir suka pamer kemaluan seperti hewan. Toyib. Nah, kemudian tatkala musuh lari, apa yang terjadi ya? Yaitu semula sebelum musuh betul-betul lari, pasukan berkuda yang dipimpin oleh Khalid ibnul Walid berpusing, ingin menyerang dari belakang. Tapi setiap kali mereka hendak berpusing, memutar itu, mereka selalu ditembaki dengan hujan panah dari Jabal Rumah. Nah, inilah pentingnya pasukan pemanah itu, atau sekarang adalah pasukan penembak tepat, untuk menghalangi pasukan datang dari arah yang lain. Baik. Cuma masalahnya apa yang terjadi tatkala musuh lari meninggalkan harta rampasan yang banyak, maka sebagian orang yang di atas mulai goncang mengatakan, wahai muslimun, apa yang kalian tunggu? Itu ghanimah, ada ghanimah. Abdullah ibnu Jabir mengatakan, Rasulullah SAW mengingatkan kita, jangan turun sehingga datang perintah. Mereka mengatakan, perang sudah selesai, musuh sudah lari, kita ambil saja, jangan sampai kita ketinggalan. Padahal nanti pun ghanimah wajib dikumpulkan semua, baru ke pemimpin yang membagi-bagi. Akhirnya 40 orang turun. Pasukan pemanah turun, ingin ikut mengambil ghanimah. Berarti yang tersisa berapa? Sabar. Yang tersisa berapa? Berarti yang di puncak gunung tadi. Sabar, biar mencoba dulu. Berapa? Berapa tadi? Bukan. Ya. Iya, tinggal 10. Kenapa tinggal 10? Iya, 50 dikurang berapa? 50 kurang berapa? Kurang 40, ya tinggal 10. Nah, tinggal 10, sementara pasukan berkuda banyak sekali. Ya, akhirnya tidak cukup panah-panah untuk menghujani pasukan Khalid ibnul Walid. Nah, Khalid naik ke puncak gunung itu dan membunuh 10 yang tersisa dengan komandernya itu. Abdullah ibnu Jabir radhiyallahu an dengan kurang lebih 9 atau 10 yang lain. Jadi semua yang di atas terbunuh semua, mati syahid. Karena apa? Ya, 40 yang lain malah sudah turun. Dengan sebab gunung itu sudah kosong dari pasukan muslimin, maka pasukan Khalid dan lain-lain menyerang dari arah belakang. Nah, kalau dari arah belakang, berarti siapa yang harus menghadapi? Iya, bapak-bapak tua, kasihan. Wah, waktu itulah setan berteriak, wahai kaum muslimin, waro akum, di belakang kalian. Oh, yang depan langsung lari ke belakang. Akhirnya mereka salah sangka, mungkin karena debu atau apa. Mereka menyangka yang di hadapan mereka adalah orang kafir sudah sampai situ. Padahal itu baru bapak-bapak tua. Akhirnya mereka terbunuh. Hudzaifah mengatakan, wahai muslimin, itu ayah saya. Tapi mereka tak dengar, situasi susah.
Akhirnya ayahnya dengan dua bapak tua yang lain terbunuh. Kemudian dalam perang itu juga ada siapa? Ada Hamzah bin Abdul Muttalib. Ya, iya dijuluki singa Allah. Yang ingat kunyahnya siapa? Ya, Abu siapa? Apa? Abu siapa? Hamzah? Siapa? Bukan. Ya, agak-agak jarang. Bukan. Abu siapa? Abu Umarah. Hamzah bin Abdul Muttalib, beliau Abu Umarah radhiyallahu an al-Qurashi al-Hashimi. Beliau membunuh Ibnu Urfutah dan lain-lain. Setiap kali perang selalu beliau menang. Cuma masalahnya beliau ditembak, diim oleh siapa itu? Ya, iya Wahsy bin Harb dengan panah, dengan apa tombaknya. Wahsy mengatakan saya tak punya kepentingan apa-apa, cuma saya dijanjikan oleh Hindun. Hindun waktu itu belum masuk Islam. Hindun istri dari Abu Sufyan. Kalau engkau berjaya membunuh Abu Umarah, engkau saya bebaskan karena Abu Umarah membunuh anak saya dalam perang Badar. Dan itu pun bukan betul-betul berperang kan, dalam artian Wahsy mengintai dari balik batu. Tatkala siapa tadi itu Hamzah berjaya membunuh Siba ibnu Urfutah dan yang lain-lain, beliau tak sadar, beliau sedang diim, kemudian dilempar dengan tombaknya, kena perut bagian bawah. Maka beliau berpaling, lihat ke Wahsy, mendekati Wahsy, tapi terus tak kuat, beliau meninggal. Demikian pula apalagi yang perlu disebutkan, yaitu tatkala pasukan Rasulullah yang di baris depan mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW itu dalam bahaya, beliau di belakang, maka mereka pun lari dari depan ke belakang, dari pasukan garis depan ke belakang. Sementara di bagian Rasulullah sendiri, beliau waktu itu sedang dikepung oleh musuh berpuluh-puluh banyaknya. Beliau hanya ditemani dua orang kah, berapa orang? Iya, dua orang mana? Iya, dua orang muhajirin ditambah ansor berapa kurang lebihnya? Berapa kurang lebihnya? Oh, bukan. Kurang lebihnya adalah 8. Jadi hanya ditemani 10 orang, dua muhajirin dan 8 orang ansor. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa menahan mereka untuk kami, maka dia akan menjadi teman saya di surga. Maka Abu Talhah mengatakan, wahai Rasulullah, biar saya saja. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan dulu, biar yang lain. Jelas Rasulullah dapat wahyu siapa yang hendak dipilih Allah mati syahid. Akhirnya satu persatu orang Ansar maju dan melawan musuh sampai terbunuh. Sampai Rasulullah mengatakan apa? Ma ansofana ashabuna. Atau dalam riwayat yang lain, ma ansofna ashabana. Kita tidak adil dengan teman-teman kita. Mereka berjuang sampai mati, kita masih hidup. Tapi tentunya ini sekedar kalimat kesedihan. Jelas Rasulullah dan sahabat yang lain sudah berusaha. Waktu itulah Abu Talhah disemangati Rasulullah SAW untuk menembak, karena beliau memang pakar menembak. Maka terus-menerus dia menembak, dan waktu itu ada muslimin yang lari ke belakang. Sementara busur panah Abu Talhah patah, karena Abu Talhah memang tangannya kuat sekali. Zaid bin Sahal al-Ansari ini. Tak ada busur panah lagi. Akhirnya Rasulullah menyuruh untuk sahabat yang mundur ke belakang, bawa kemari busurnya, berikan ke Abu Talhah, langsung diberikan. Maka Abu Talhah yang menembaki musuh, sambil dia sendiri berusaha menangkis serangan musuh sampai jari-jarinya putus waktu itu. Rasulullah di belakang. Rasulullah lihat panahnya jatuh kemana dan seterusnya. Maka Abu Talhah mengatakan, wahai Rasulullah, jangan Anda angkat kepala Anda, nanti kena panah musuh. Leher saya melindungi leher Anda. Ini adalah suasana di waktu itu. Dan juga waktu itu Rasulullah SAW sempat terjatuh di dalam lubang. Siapa yang ingat siapa yang buat lubang itu? Siapa itu? Abu Amir Al-Fasik, ayah dari Hanzalah. Hanzalah nanti terbunuh di dalam perang itu, sahabat Nabi. Hanzalah bin Abi Amir. Ayahnya ini kafir dia. Nah, ayahnya inilah yang menggali lubang-lubang untuk menjatuhkan Nabi ke dalam sumur di Uhud. Nah, kalau sudah jatuh ke dalam susah untuk kalau musuh menyerang. Atau kalau beliau jatuh, langsung beliau disambar oleh Ali yang sudah sampai di situ. Ali semula di depan. Pada waktu itu, tatkala pengepungan sudah semakin berat,
Rasulullah dipukul oleh Ibnu Qami'ah sehingga helmet besinya itu pecah dan sebagiannya beberapa potong besi masuk ke kepala Nabi. Betapa besarnya, betapa dahsyatnya pemukulannya itu ya. Demikian pula gigi geraham beliau patah. Helmetnya tak kuat menghadapi serangan orang kafir yang ganas itu. Tayyib. Tapi mereka tak tahu ini siapa karena Nabi pakai penutup muka waktu itu. Kemudian siapa itu kalau nggak salah Ibnu Qami'ah lagi, dia ketika mau menyerang Nabi, dia dihadang oleh sahabat yaitu Mus'ab ibnu Umair, salah satu sahabat yang paling handsome waktu itu. Nah, tatkala Mus'ab terbunuh, orang ini mengatakan Muhammad mati. Padahal apa? Yang dia bunuh orang lain. Nah, tatkala mendengar suara itu, banyak kaum muslimin yang bingung, kemudian down, akhirnya pulang ke Madinah, lari kembali ke Madinah sebagiannya. Tayyib. Nah, pada waktu itulah paman dari Anas bin Malik maju ke hadapan. Siapa ya paman dari Anas bin Malik? Anas ibnu Nadir, namanya sama, Anas. Tayyib. Antara Pak Cik dengan anak buahnya sama, namanya Anas, Anas ibnu Nadir. Kalau Anas kan Anas bin Malik bin Nadir. Nah, ini Pak Ciknya namanya Anas juga. Nah, Anas ibnu Nadir maju ke hadapan. Dia termasuk Qurra. Nah, dia berjumpa dengan salah satu pemimpin Ansor, Sa'ad bin Mu'ad, yang nanti kematiannya menyebabkan apa? Apa itu? Arus bergetar. Nanti dalam perang apa itu ya? Iya, dalam perang Khandaq itu. Nah, tatkala Sa'ad bin Mu'ad melihat Anas maju ke hadapan, maka beliau bertanya, wahai Anas, ila ain? Wahai Anas, kamu mau kemana? Maka dia mengatakan, saya mencium bau, saya menghidu bau surga di bawah Uhud. Maka beliau terus maju ke depan. Nah, beliau melihat beberapa muslimin lari ke belakang. Dia tanya, kenapa kalian lari? Maka mereka bilang, Rasulullah sudah mati. Maka beliau mengatakan, kalau Rasulullah mati, matilah seperti matinya Rasulullah. Untuk apa kalian hidup setelah Rasulullah mati? Nah, terus beliau terus maju lagi ke depan dan berperang sampai terbunuh. Dan tidak dikenali kecuali oleh saudarinya, mengenali lewat jari kelingkingnya. Beliau memiliki 70 luka di dalam badannya itu. 70 banyak sekali ya. Padahal sekitar satu tembakan saja sekarang banyak orang nangis ditembak itu. Memang nampak hero kan ditembak. Itu cerita aja hero. Kalau sudah kena masuk hospital nanti dia biasanya nangis karena apa? Panas, pedih, gatal, sakit itu. Itu baru satu luka. Gimana kalau sampai 70 luka? Tapi bersabar sampai mati beliau. Ini Anas ibnu Nadir. Tayyib. Abu Bakar As-Siddiq, demikian pula siapa lagi pasukan garis depan itu? Abu Ubaidah ibnul Jarrah, mereka lari dari depan ke belakang, ingin segera melindungi Nabi. Tatkala Abu Bakar cerita, ini hadisnya sahih. Abu Bakar mengatakan, tatkala saya lari cepat, tahu-tahu ada bayangan putih lari lebih cepat, bagaikan burung helang. Ketika dilihat ternyata siapa? Abu Ubaidah. Oh, larinya cepat. Ini menunjukkan apa? Penting juga kita berlari dengan cepat. Untuk menolong agama Allah, bukan untuk yang buruk-buruk. Nah, tatkala beliau sampai di sana, beliau melihat Nabi tinggal ditemani 2 orang berbaju putih, yang lain sudah mati semua. Nah, Nabi mengatakan ini Jibril dan Mikail ikut perang. Sesuai dengan kehendak Allah. Padahal Jibril besar sekali kan. Tapi Allah kehendaki sebagai apa? Sebagai ujian. Badannya disamakan dengan manusia biasa. Dan tidak membawa kuda waktu itu di sekeliling Nabi. Membela Nabi di hadapan musuh yang banyak sekali. Sehingga walaupun Nabi luka, tapi tidak sampai terbunuh. Nah, di masa itu pula, Ka'ab ibnu Malik, beliau melihat Nabi melalui sorot matanya yang bersinar di balik helmet besi yang masih tersisa. Maka dia mengatakan, wahai kaum muslimin, gembiralah kalian. Rasulullah masih hidup. Rasulullah bilang, diam, tenang saja. Iya, bukan takut musuh, tapi ini metode peperangan biar tekanan musuh tidak berat ke sini, tak perlu cerita banyak-banyak. Tatkala situasinya seperti itu, Rasulullah pun mundur, menyuruh pasukan untuk mundur juga. Sampai akhirnya mereka melewati suatu perbukitan. Sementara Rasulullah masih memakai 2 baju besinya. Dan beliau ingin naik ke atas bukit itu, di atas batu yang besar, tak kuat. Sudah luka-luka dan letih. Maka ada satu sahabat yang membungkukkan badannya untuk jadi pijakan Nabi. Siapa yang ingat? Siapa sahabat itu ya? Siapa yang ingat? Ya? Bukan, lain lagi ya. Siapa yang ingat? Beliau adalah siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kalau tidak salah, sudah lama ya, nah agak lupa-lupa. Kalau tak salah Sa'ad bin Abi Waqqas. Nabi mengatakan wajib saat wajib masuk surga. Tayyib. Nah, kemudian tatkala sudah berlindung di balik bukit itu, sementara musuh setiap kali mau mendekat ditembaki dengan panah, tak mampu mendekat. Sehingga Abu Sufyan marah, tak mampu mendekat. Kemudian dia menanyakan, Afikum Muhammad, apakah di tengah-tengah kalian masih ada Muhammad? Nabi menyuruh sahabat, yuk semuanya diam. Nah, maka dia mengatakan, kalau ada, pasti disebutkan itu. Nah, kemudian dia tanya lagi, Afikum Abu Bakar, apakah di tengah-tengah kalian ada Abu Bakar? Maka Rasulullah mengatakan, kalian semuanya diam, jangan dijawab. Nah, dia gembira, oh, kalau ada pasti dia akan bicara. Hero akan bicara, tapi ini masalah apa? Situasi perang, perang yang darurah. Pada kali yang ketiga, maka ditanya, Afikum Ibnul Khattab, apakah di tengah-tengah kalian ada Ibnul Khattab? Gak mau panggil Umar, dia bengang sangat dengan Umar. Maka Rasulullah menyuruh, jangan dijawab. Kemudian orang ini mengatakan, cukup bagi kalian 3 orang ini. Iya, udah gembira. Kalau 3 orang ini mati, dah habis kalian. Baik, maka Umar tak tahan. Umar langsung bilang, wahai musuh Allah, orang-orang yang kalian sebut masih hidup. Gembiralah engkau dengan kesedihan. Iya, diejek. Jadi diejek sudah gembira-gembira, tahu-tahu, oh semuanya masih hidup. Nah, kemudian dia mengatakan, U'lu Hubal, agungkanlah Hubal. Maka Rasulullah mengatakan, jawab. Kalau sekarang baru jawab, ini haknya Allah. Maka sahabat tanya, bagaimana jawabnya? Jawabannya adalah apa? Yaitu Allahul A'la. Atau apa? Allahu Akbar. Allah lah yang paling tinggi. Allah lah yang paling besar. Kemudian orang ini mengatakan, siapa tadi? Abu Sufyan mengatakan, lana uzza wala uzza lakum. Kami punya uzza, kalian tak punya uzza. Mengagungkan Tuhan. Nah, ini hak Allah. Nabi mengatakan, jawab. Kalau sekarang jawab. Sahabat tanya, bagaimana jawabnya? Maka mengatakan, lana Allah wala maula lakum. Atau Allahu maulana wala maula lakum. Allah lah pelindung kami. Kalian tak punya pelindung. Nah, Abu Sufyan dia kalah bicara, terus dia mengatakan, hadal yaum li yaumi Badar. Hari ini adalah sebagai balasan bagi perang Badar. Yaitu apa? Dulu kami kalah, sekarang kami menang. Dia mengatakan al-harbu sijal, peperangan itu seimbang. Baik, maka Rasulullah nyuruh sahabat mengatakan laisa sawa, tidak sama. Qatlana fil jannah qatlakum finnar. Orang yang terbunuh dari kami dalam surga. Sementara orang yang terbunuh dari kalangan kalian, orang kafirnya itu mati di dalam neraka, tak mungkin sama. Abu Sufyan kalah bicara. Setelah itu Abu Sufyan bilang, nanti kalian akan melihat teman-teman kalian itu ada muslah. Apa itu muslah? Dicincang-cincang, dipotong-potong hidung, telinga, dan sebagainya. Aku tidak memerintahkan itu, tapi aku tak sedih kalau kalian dipotong-potong. Nah, ini kata dia seperti itu. Nah, kemudian ada kesepakatan, kita akan jumpa lagi tahun depan di Badar. Ya, kembali ke tempat yang pertama. Itulah yang dikatakan perang Badar Sughra nantinya. Nah, yang kemarin, kemarin. Yang sebelum ini adalah perang Badar Kubro itu. Nah, itulah yang dikatakan apa? Peristiwa perang Uhud. Dikatakan di sini hasala fiha bala. Ada ujian di situ. Dan pembahasannya sangat panjang dan indah disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Yaitu Allah menghendaki untuk terjadi pergiliran. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu, yaitu hari kemenangan dan kekalahan, kami pergilirkan di antara manusia. Tujuannya apa? Untuk mengetahui siapa yang kokoh di dalam agama Allah dan siapa yang akan berbalik ke belakang. Karena kalau muslimin selalu menang, boleh jadi apa? Orang jadi suka hati masuk Islam padahal hatinya bukan hati muslimin. Nah, tatkala diuji, sekali-sekala muslimin kalah akan nampak ini muslim masuk Islam karena Allah atau sekedar mencari ghanimah, mencari kesenangan atau apa. Nah, makanya kata Ibnul Qayyim, tatkala muslimin ditakdirkan Allah kalah, kalah bukan karena semata-mata Allah menakdirkan gitu aja kan, tapi ada sebabnya, karena ya kesalahan sebagian orang. Maka ada hikmahnya. Tatkala sampai ke Madinah, maka terdengar suara-suara. Abdullah bin Ubay mengatakan, kalau mereka mendengar kalam kami, ini saya mereka tidak akan terbunuh di situ. Nah, ketahuan, orang inilah yang Allah sebutkan di dalam Ali Imran. Allah tidak menyebutkan siapa namanya. Tetapi tatkala Abdullah Ubay bicara macam itu, orang jadi tahu, oh inilah dia. Dia musuh dalam selimut. Tayyib.
lau ata'una ma kutilu dan seterusnya. Kalau mereka taat pada kami, niscaya mereka tidak terbunuh, tidak beriman kepada Allah dan malah nyalah-nyalahkan Nabi dan para sahabat. Tayyib. Itu diantara hikmahnya. Dan hikmah yang lain, kata beliau, menjadi pelajaran bagi kaum muslimin untuk jangan menyelisihi ajaran Nabi. Ini, tadi sudah menang, tapi karena meremehkan ajaran Nabi, pakai ra'yu sendiri, akhirnya berbalik jadi kekalahan. Ini bahayanya kalau maksiat kepada Nabi. Harus setia dalam situasi apapun. Ini diantara hikmahnya. Dan hikmah yang lain, kata Allah Ta'ala, apa itu? Waliyattakhidha minkum syuhada. Untuk Allah menjadikan dari kalian para syuhada. Agar umat Muhammad banyak yang mati syahid. Mendapatkan pahala yang tinggi. Tidak kalah dan bahkan mengungguli umat-umat yang lain. Tayyib. Itu beberapa hikmah tentang masalah perang Uhud tersebut. Yang setelahnya perang Khandaq ini jaraknya berapa itu? 2 tahunan setelah itu ya. Jelas 1-2 hari setelah itu ada perang lagi. Tayyib. Siapa yang ingat nama perangnya ya? Perangnya apa namanya? Siapa yang ingat? Musuh tak berani datang, tapi sudah terjadi itu, sudah berdekatan di tempat yang dekat dengan Madinah. Siapa yang ingat? Dimulai dengan H, nama hurufnya H. Ya? Bukan, apa tadi? Bukan. H dan mem. Ditambah huruf kedua mem. Memang agak-agak susah mungkin ya. Nama perangnya Hamraul Asad. Iya, merahnya singa. Nah, nama-nama tempat itu. Dan peristiwa itu, peristiwa apa ini perang Uhud dan perang Hamraul Asad itu dibahas oleh Allah Taala di dalam apa surat Ali Imran. Tayyib. Kesimpulannya untuk anak yang paling kecil, perang Uhud tahun berapa? Perang Uhud. Abdul Fattah, perang Uhud tahun berapa? Oh, itu paling kecil. Eh? Aduh, malu lah lupa. Iya, perang Uhud tahun berapa? 1945, 1965, eh? Oh, bukan ya? Oh, bukan ya? Iya, perang 3, tahun 3, iya. 3 Hijriah, taib. Bulan? Ya. Iya, bulan Syawal dia. Taib. Berarti gimana cara kita mengingat? Karena disebutkan di dalam Al-Faqih wal Mutafaqih, Abu Hanifah tak hafal perang Badar dan perang Uhud. Sehingga tatkala dia menyuruh murid-muridnya, siapa muridnya itu yang paling utama? Abu Yusuf dan Muhammad Ibnul Hasan. Kalian tak usah belajar kepada ahli hadis lah, belajar pada saya aja. Maka muridnya mengatakan di sana kami diajari masalah peperangan dengan sanad-sanadnya. Kalau Anda melarang kami belajar ke ahli hadis, saya akan cerita ke orang-orang. Anda tak tahu tahun berapa perang Uhud, tahun berapa perang Badar. Oh, akhirnya Abu Hanifah bilang, belajar sana. Dia malu nanti disebar. Nah, bagaimana cara kita biar tidak bingung perang Badar dan perang Uhud? Kita lihat apa? Tambah angkanya 1-1. Kalau perang Badar bulannya apa? Bulan Ramadan. Berarti perang Uhud berarti bulannya apa? Iya, Syawal tambah 1. Kalau perang Badar tahun berapa? Iya, 2. Berarti perang Uhud tambah 1? Iya, tahun 3. Yaitu untuk membantu memudahkan mengingat. Thayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum.